Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1239. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selama ratusan juta tahun dan tidak pernah bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan yang ketiga itu adalah Aula Harta Karun. Aula Harta Karun karya surgawi, harus di atas pilar api langit dan juga di bawah pagoda Guyu. Kekuatannya berada di tengah-tengah. Dikabarkan bahwa itu adalah harta karun top yang dibuat oleh pengrajin kuno. Yang pasti objek ini adalah harta tingkat tertinggi. Tetapi selama ratusan juta tahun Shen Gong Tianjun tidak dapat memperbaikinya karena basis kultivasinya, dan dia hanya dapat mengontrol fungsinya yang sangat halus, sehingga itu ditempatkan di markas besar Tianjuo di ranah rahasia sebagai harta karun. Tetapi sekarang Shen Gong Tianjun benar-benar mendesak aula harta karun tersembunyi ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah harta karun tingkat supreme. Bagaimana Anda bisa mengendalikan hanya dengan ranah Tianjun? Kata Sugu Supreme. Dia meraung, dia tidak bisa mempercayainya. Dia meledak dengan auranya, mencoba membebaskan diri dari penguncian rantai ini yang menjebaknya dengan erat. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya juga nampak tercengang. Kapan Tuan Shen Gong Tianjun bisa sepenuhnya mengendalikan aula harta karun yang tersembunyi ini? Bahkan mereka semua tidak tahu rahasia ini. Itu benar kan? Kata Qin Chen. Pada saat ini hanya Qin Chen yang memiliki mata dengan seringai. Pada awalnya dia merasa ada sesuatu yang salah dengan aula harta karun yang tersembunyi ini, dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Hahaha, Sugu Supreme, siapa yang mengatakan bahwa kursi ini adalah puncak Tianjun? Kata Shen Gong Tianjun. Rantai tak terbatas mengikat Sugu Supreme. Shen Gong Tianjun tertawa, dan pada saat yang sama napas di tubuh Shen Gong Tianjun mulai meningkat dengan gila. Dan pada saat ini di Pulau Dewa Pengrajin aura yang mengerikan meresap. Jika Shen Gong Tianjun sebelumnya berdiri dengan bangga di atas Pulau Dewa Pengrajin dan memberi orang perasaan sebesar gunung yang naik langsung ke langit, maka sekarang Shen Gong Tianjun memberi orang perasaan seperti dewa yang sedang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Nampak tak tertandingi. Napas mengerikan meletus dan aturan tertinggi di alam semesta ditekan. Pulau Dewa Pengrajin yang gemetar secara bertahap mulai stabil. Ahli Supreme, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya menghirup udara dingin dan memandang Shen Gong Tianjun dengan tak percaya. Ini adalah napas yang hanya bisa ditembus oleh ahli tingkat supreme. Tuan Shen Gong Tianjun, kapan Anda menerobos ranah supreme? Banyak orang di sana bertanya-tanya. Apakah kamu ahli supreme? Kata Sugu Supreme. Dia juga menatap Shen Gong Tianjun, matanya berkedip dengan kemarahan dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebelumnya Shen Gong Tianjun adalah ahli Tianjun puncak, tetapi kapan dia menerobos ranah supreme? Sugu Supreme tiba-tiba terkejut di dalam hatinya. Yang lebih mengejutkan Sugu Supreme adalah bahwa sebelum Shen Gong Tianjun meletuskan auranya, dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Shen Gong Tianjun. Bagaimana bisa pihak lain melakukannya? Untuk sesaat rasa krisis yang kuat muncul di hati Sugu Supreme. Bahaya, ini berbahaya. Ini adalah intuisi dari ahli yang kuat. Pergi. Pada saat ini hanya ada satu pemikiran di hati Sugu Supreme, dan dia harus pergi. Kekuatan tertinggi tingkat supreme keluar dari Shen Gong Tianjun, menyebabkan dia bangun tiba-tiba dan pasti ada konspirasi di dalamnya. Sepertinya aku telah melangkah ke dalam perangkap, kata Sugu Supreme, dan kemudian duar. Pada saat ini aura mengerikan dari tubuh Sugu Supreme pecah. Dan dia tidak bisa lagi peduli tentang hal-hal lain. Dia dikelilingi oleh kekuatan ruang. Ruang angkasa dewa ruang di tubuhnya bergetar, dan ruang di sekitarnya langsung berkedip, mengusir rantai yang terus menjeratnya. Hahaha, apakah menurutmu aku tidak bisa menjadi ahli supreme? Kata Shen Gong Tianjun. Dia terkekeh. Shen Gong Tianjun tidak memiliki rasa kesal dan kepanikan sedikit pun. Dia maju selangkah demi selangkah. Dia mendesak aula harta karun yang tersembunyi. Dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, menghalangi segalanya. Dan tiang api yang mencapai langit juga kembali menjadi pilar lagi.
Nyala api yang tak berujung langsung menyapu. Shen Gong Tianjun, kamu penjahat kejam, kata Sugu Supreme dia meraung. Kamu tidak akan bisa menahanku. Akulah penguasa ruang di sini, kata Sugu Supreme. Segera seluruh sosoknya berubah menjadi realitas spiritual, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari ruang, dan rantai itu sepertinya tidak dapat menguncinya. Ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari klan monster luar angkasa kuno. Setelah digunakan, dunia ini akan menjadi dunia klan monster luar angkasa kuno mereka, yang dapat mengisolasi semua serangan. Sungguh kekuatan supernatural ruang angkasa yang ajaib. Di bawah, Qin Chen sedang berkonsentrasi. Dia sangat menakutkan ketika berada di jalur ruang angkasa. Tetapi menghadapi kekuatan magis Sugu Supreme, itu memberi Qin Chen perasaan yang benar-benar tidak dapat dipahami. Hahaha, datang sesukamu, pergi sesukamu. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Boom, di seluruh dunia rahasia markas besar Tianjuo, pola formasi tak kasat mata muncul, lalu runtuh dan pola formasi melonjak. Seperti penjara yang menjebak langit menghalangi seluruh dunia ini. Hah, benarkah? Kata Shen Gong Tianjun. Segera formasi besar yang tak terhitung jumlahnya kembali naik. Lebih dari 100 kali lebih kuat daripada formasi besar yang dijalankan oleh pengrajin kuno Tianjun sebelumnya. Ruang persegi langsung memadat seperti glasir berwarna. Tiba-tiba aura di tubuh Sugu Supreme melemah dengan cepat. Aura di tubuhnya mulai melemah, bahkan melemah hingga ia memperlihatkan tubuhnya tak mampu melepaskan diri dari kendali rantai aula harta karun. Sial, Shen Gong Tianjun, ini adalah dunia rahasia markas besar Tianjuo. Jika di luar, kamu sama sekali bukan lawanku, kata Sugu Supreme. Dia menunduk dan berteriak dengan marah. Di dunia rahasia markas besar Tianjuo ke ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata Shen Gong Tianjun. Dia mencibir dan melihat ke atas. Sugu Supreme menatap ke bawah dan Shen Gong Tianjun melihat ke atas. Benarkah? Sugu Supreme tertawa dengan marah. Kalau begitu, biarkan Anda melihat kekuatan magis dari klan binatang purba luar angkasa saya. Pesawat ulang-alik. Sugu Supreme meraung, dan boom, di dunia ini, ruang tiba-tiba meledak. Seluruh sosok Sugu Supreme berubah menjadi aliran cahaya, dan kekuatan yang maha tinggi terbakar. Seluruh dirinya langsung menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, dan rantai yang menguncinya dengan cepat menjadi memudar, dan itu mulai rontok. Ini adalah keyakinan bahwa Sugu Supreme berani datang ke sini, dan klan binatang purba luar angkasa miliknya tidak takut akan diblokir. Shen Gong Tianjun, kamu tidak akan bisa menahanku. Suatu hari nanti aku akan membalas kebencian hari ini, kata Sugu Supreme. Dia meraung. Bocah kecil. Sugu Supreme kemudian menoleh dan menatap Qin Chen di Pulau Dewa Pengrajin dengan matanya yang tajam. Tidak hari ini, mungkin lain kali. Sugu Supreme selanjutnya menghentam langit dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung menerobos penghalang pilar api langit yang mencapai langit, lalu menabraknya. Dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menari, tetapi pada saat ini rantai itu sepertinya telah kehilangan tujuan. Sugu Supreme saat ini akan menghilang dari dunia rahasia markas besar Tianjuo. Namun di saat itu tiba-tiba, Sugu Supreme, karena kamu ada di sini, kenapa kamu ingin pergi? Sebuah suara tiba-tiba bergema di atas dunia ini, dan di atas langit tempat Tianjuo tiba-tiba sosok bayangan muncul. Ketika bayangan hantu ini muncul, itu langsung mengguncang segalanya. Bayangan ini tidak dapat melihat wajahnya, tetapi saat ini dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di ruang dan waktu di sekitarnya, dan setiap bayangan hitam berukuran ratusan juta kilometer, seperti sebuah dunia. Saya melihat ribuan bayangan hitam tersebar ke berbagai arah. Dan di bawah bayangan hitam ini, setiap tempat di mana ruang yang sangat padat tertindas dan mulai retak. Tiba-tiba bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap, berubah menjadi telapak tangan besar. Dan telapak tangan itu memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan. Xiaoyao Supreme, kata Sugu Supreme. Telapak tangan yang menyilaukan itu jatuh dan Sugu Supreme mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dan saat berikutnya, duar. Awalnya Sugu Supreme akan bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan hampir saja menghilang. Tetapi kemudian Sugu Supreme diledakkan keluar dari kehampaan oleh telapak tangan ini. Tubuh besarnya mundur dengan panik. Darah muncrat dari sudut mulutnya, dan simbol luar angkasa di tubuhnya berkedip-kedip. Baju besi di tubuh Sugu Supreme juga berderit dan terfragmentasi.
Sugu Supreme memuntahkan darah dan dia terbang terbalik. Kemudian rantai yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk dengan panik dan mengikat Sugu Supreme lagi. Xiaoyao Supreme, kamu ada di sini, kata Sugu Supreme. Dia sangat marah. Pada saat ini dia akhirnya terbangun. Dia seharusnya telah masuk ke dalam jebakan. Jebakan yang ditujukan kepadanya. Xiaoyao Supreme, Qin Chen dan yang lainnya mengangkat kepala satu demi satu. Nama ini terlalu kuat dan bergema di seluruh alam semesta. Mereka adalah ahli teratas tertinggi di alam semesta, termasuk pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya. Mereka semua juga mendongak dengan takjub. Namun Qin Chen dan yang lainnya hanya melihat bayangan sosok. Dan sosok bayangan itu berdiri dengan bangga di alam semesta abadi. Dan mereka tidak bisa melihat wajah asli dari sosok bayangan itu. Tetapi mereka semua bisa merasakan aura menakutkan pada sosok bayangan ini. Kurang ajar, kata Sugu Supreme. Dia meraung. Kekuatan spasial yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Dia mencoba menerobos belenggu aula harta karun ini. Tetapi di dalam kehampaan, Xiaoyao Supreme tiba-tiba mengangkat tangannya lagi, berdengung. Kekuatan ruang yang menakutkan memadat. Qin Chen segera merasakan bahwa aturan tertinggi alam semesta ini sepertinya terkondensasi di bawah kendali Xiaoyao Supreme. Dan Sugu Supreme sepenuhnya ditekan. Tidak, Sugu Supreme meraung dan dia ditekan sedikit. Cahaya ruang di tubuhnya berkedip-kedip. Dia tertutup seluruhnya dan dia tidak bisa lagi bergerak. Xiaoyao Supreme, kamu memasang jebakan seperti ini hanya untuk menjebakku, kata Sugu Supreme. Dia meraung. Hahaha, membuat jebakan untukmu. Shen Gong Tianjun tiba-tiba tertawa. Shen Gong Tianjun, apa maksudmu? Kata Sugu Supreme. Dia tiba-tiba marah. Shen Gong Tianjun tiba-tiba terkekeh. Sugu Supreme, buka matamu dan perhatikan dengan baik-baik. Ini hanyalah tiruan dari Xiaoyao Supreme, tetapi itu menekanmu. Dan apakah Xiaoyao Supreme layak memasang jebakan hanya untukmu? Kamu terlalu memandang dirimu terlalu tinggi, kata Shen Gong Tianjun. Apa? Hanya tiruan, kata Sugu Supreme. Dia tidak hanya terkejut, tetapi semua orang juga mengangkat kepalanya dengan takjub. Ternyata Xiaoyao Supreme di depan mereka itu hanyalah tiruan. Sugu Supreme lalu membuka matanya lebar-lebar dan cahaya ilahi yang menakutkan muncul dari matanya dan dia tiba-tiba tampak heran. Pada saat ini Qin Chen juga panik. Ternyata ini hanyalah tiruan, tetapi ini sangatlah kuat. Namun itu hanyalah tiruan, tetapi itu benar-benar dapat menekan Sugu Supreme. Lalu, seberapa kuatkah tubuh asli dari Xiaoyao Supreme ini? Saat ini Shen Gong Tianjun terkekeh. Kali ini, kursi ini bersembunyi di sini, hanya untuk menangkap ikan besar dari ras iblis. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Sugu Supreme, binatang purba luar angkasa harus datang untuk menggigit umpan. Siapa yang bisa disalahkan? Yang disalahkan adalah harusnya Anda. Anda sangat bodoh sehingga Anda benar-benar percaya kepada orang tua itu. Menurut leluhur, ada begitu banyak ras kuat di bawah klan iblisnya, ahli teratas tingkat tertinggi. Dan Anda bukan satu-satunya. Mengapa mengirim klan binatang buas purba? Tempat Anda, apakah kamu tidak perlu memikirkannya? Kata Shen Gong Tianjun. Aku, Sugu Supreme terkejut. Mungkinkah ini benar-benar disengaja oleh leluhur iblis abis? Salah. Klan binatang purba luar angkasanya telah berlindung di klan iblis. Lalu apa tujuan leluhur iblis abis melakukan ini? Seolah-olah dia mengetahui keraguan di hati Sugu Supreme. Shen Gong Tianjun pun tersimlingan lalu berkata, Anda mungkin bertanya-tanya, apa tujuan leluhur iblis abis ini? Anda juga yang maha kuat. Kenapa dia melakukan ini? Kamu kepala binatang purba. Apakah kamu masih tidak mengerti? Selama Anda terbunuh, klan binatang purba luar angkasa Anda akan sepenuhnya menjadi pengikut klan iblis dan menjadi tren klan iblis, kata Shen Gong Tianjun. Tidak mustahil. Sugu Supreme sangat marah. Anak dan cucunya masih berada di dalam sarang. Dan jika dia mati di sini, maka kemungkinan besar dia akan ditindas oleh iblis dan diusir oleh klan iblis. Tidak ada yang tidak mungkin. Shen Gong Tianjun terkekeh. Tetapi Anda dapat yakin bahwa umat manusia saya tidak akan pernah membiarkan binatang purba luar angkasa Anda dikendalikan oleh ras iblis. Mendengar itu, Sugu Supreme mengungkapkan harapan di dalam hatinya. Apakah umat manusia ini ingin menyelamatkan ras binatang purba luar angkasanya?
Jika umat manusia bersedia menyelamatkan ras binatang purba luar angkasa saya, maka leluhur ini dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan umat manusia Anda, kata Sugu Supreme. Dia buru-buru berteriak. Akan tetapi kemudian Senggon Tianjun terkekeh. Kamu terlalu banyak berpikir. Maksudku, umat manusia akan menghancurkan klan binatang purba luar angkasamu segera, dan klan binatang purba luar angkasamu tidak akan ada lagi dalam semesta ini, akan menjadi sejarah. Dan ketika klan binatang buas purbamu dihancurkan, maka secara alami tidak mungkin lagi untuk diperbudak oleh ras iblis, kata Senggon Tianjun. Anda, Sugu Supreme meraung dan menggelegar, dan ruang menakutkan di dalam tubuhnya dipacu oleh kekuatan ilahi, dan matanya sangat berdarah. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tetap tidak berhasil. Xiaoyao Supreme, Sugu Supreme ini terserah padamu, tetapi sayangnya kali ini aku tidak akan menangkap iblis tertinggi ini, kata Senggon Tianjun. Segera di atas langit, sosok bayangan seperti dewa tiba-tiba melambaikan tangannya dengan keras, dan tiba-tiba telapak tangan yang menakutkan itu jatuh, langsung menangkap Sugu Supreme dan menyegelnya, lalu membawanya ke tangannya. Segera setelah itu, sosok bayangan itu melihat ke bawah. Segera Qin Chen pun terkejut karena dia bisa merasakan tatapan Xiaoyao Supreme tertuju kepadanya. Menarik, kata Xiaoyao Supreme, dia berbisik, dan saat berikutnya, boom, sosok bayangan Xiaoyao Supreme melangkah keluar dalam satu langkah, dan pengekangan spasial yang mengerikan tiba-tiba datang dari dunia ini, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Alam rahasia markas besar Tianjuo yang awalnya penuh kekerasan segera memulihkan ketenangannya. Ini, penonton terdiam dan semua orang gemetar. Di dunia rahasia markas besar Tianjuo, Wending Tianjun tampak ketakutan saat ini, dan dia akan melarikan diri, kemudian menggoyangkan sosoknya. Namun melihat itu, Senggon Tianjun mencibir, matanya dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, rantai dari aula harta karun langsung meledak lagi. Ini adalah harta tingkat supreme yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Sugu Supreme, dan Wending Tianjun seperti semut di bawah rantai ini, dan dia pun terikat dalam sekejap. Kemudian dia ditarik ke aula harta karun dan menghilang. Saya telah melihat penguasa Tianjuo. Saya telah melihat guru Senggon Tianjun. Di kejauhan, pengrajin kuno Tianjun dan para ahli Tianjun terkenal lainnya melangkah maju dalam sekejap, memberi hormat dengan sangat hormat, dan semuanya sangat bersemangat. Tuan Senggon Tianjun benar-benar menerobos ranah supreme. Ini sulit dipercaya, tetapi mereka semua sangat gembira, dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi Tianjuo. Senggon Tianjun menerobos ranah supreme, dan kekuatan masa depan Tianjuo akan mengalami peningkatan besar dan perubahan kualitatif. Semuanya bangunlah, kata Senggon Tianjun seraya mengangkat tangannya. Tetapi sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba dia menjulurkan tangannya. Apa? Di antara beberapa wakil ketua aula Tianjuo, Xing Jian Tianjun berteriak ngeri, dan tiba-tiba dia langsung dibawa ke tangannya oleh Senggon Tianjun. Tuan penguasa. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya berubah warna dan berseru, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi.